Salam, selamat siang. Hari ini saya akan memberikan renungan kepada Bapak Ibu. Dan biarlah renungan ini, mungkin Bapak Ibu yang sedang berpuasa hari ini, saya akan memberikan renungan di dalam kitab Kolose pasalnya yang kedua ayat 16. Saya akan berikan tema, janganlah seorang pun memperbudak kamu. Jangan seorang pun memperbudak kamu. Dan biarlah firman ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Kita tunduk kepala. Terima kasih kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, Tuhan. Kuduskan dan Roh Tuhan menolong kami semuanya, memberikan kami hikmat, berbagi kasih kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan di dalam kitab Kolose pasal 2 ayat 16 berbunyi demikian. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Saudara yang dikasih Tuhan, Alkitab dengan tegas melalui Rasul Paulus mengatakan, janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu. Menghukum berarti melakukan tindakan aktif. Ya. Di sini menghukum juga bisa kita katakan memperbudak, ya, mengurung, memberangus. Ya. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita perhatikan bersama, maksud tulisan Paulus di sini adalah jangan sampai kebebasan orang Kristen, di mana orang Kristen telah dilepaskan dari perhambaan, yaitu telah dilepaskan dari segala macam dosa. Jangan kembali lagi kepada status awal, bahkan jangan sampai kita diperbudak oleh pemahaman-pemahaman yang tidak alkitabiah. Paulus dengan jelas mengatakan bahwa jangan orang menghukum kamu mengenai makanan. Saudara, sampai hari ini makanan bisa menjadi masalah bagi sekelompok orang. Contohnya, ada orang yang tidak makan daging. Ya, ada orang yang makan daging. Ada orang yang hanya makan sayur saja, tidak makan daging. Tetapi ada orang yang suka makan daging. Nah, saudara, ada orang yang mengklaim kalau makan daging itu kurang alkitabiah. Ya, karena firman Tuhan mengatakan pada mulanya orang hanya makan tumbuh-tumbuhan. Dan yang lain menghukum pula, kalau makan hanya sayur-sayuran, ya itu masih bodoh, tidak belajar Alkitab dan sebagainya. Saudara, firman Tuhan mengajar kepada saya dan saudara bahwa kita tidak perlu lagi memperdebatkan soal apa yang kita makan. Orang Kristen entah dia makan daging atau tidak makan daging, entah dia hanya makan sayuran, itu bukan substansi dari kekristenan. Kekristenan itu bukan lagi membahas hanya soal makan, minum, makan daging dan tidak makan daging. Terkecuali kitab Korintus memberikan batasan bagi orang-orang percaya. Yang tidak boleh dimakan adalah binatang-binatang yang mati lemas, dipersembahkan kepada berhala karena percabulan. Dan ada beberapa yang menjadi keputusan Roh Kudus dan para rasul. Saudara ini kasih Tuhan, kalau kita perhatikan, yang kedua mengenai hari raya. Hari raya ada banyak orang yang merasa bahwa kalau tidak merayakan ini dengan pesta pora dan sebagainya, itu tidak merayakan perayaan. Ya. Ataupun mungkin dia mulai mengkerdilkan atau berbicara kepada orang lain untuk melihat kelemahan orang lain mengenai perayaan-perayaan. Ya. Saudara dikasih Tuhan, ada juga mengenai bulan baru. Dan saya lebih aneh lagi ketika hari Sabat diperdebatkan. Saudara, kita tahu bersama bahwa tujuan Sabat itu diberikan sendiri. Kita tahu bahwa bangsa Israel awalnya tidak mengenal ibadah. Mereka ratusan tahun di Mesir, mereka kerjanya hanya menjadi seorang pembuat batu bata. Dan karena itu Tuhan perlu memberikan Taurat kepada mereka. Di mana salah satu di situ dikatakan bahwa mereka juga harus beribadah kepada Tuhan. Mereka boleh bekerja selama 6 hari dan 1 hari untuk Tuhan. Ya. Dan saudara yang dikasih Tuhan, namun sampai hari ini perihal hari Sabat menjadi banyak perbincangan, ya, masih menjadi perdebatan. Ya, menurut hemat saya secara pribadi, saudara dikasih Tuhan,
Kalau kita percaya bahwa orang percaya, orang Kristen itu harus beribadah, ya, janganlah kita lagi memperdebatkan soal hari apa orang Kristen harus beribadah. Nah, kalau orang Kristen gereja mula-mula beribadah pada hari Minggu, karena itu berkenaan dengan firman Tuhan untuk mengakui kebangkitan Yesus Kristus yang dikatakan pada hari pertama minggu itu. Itulah yang menjadi dasar dari orang-orang Kristen beribadah pada hari Minggu. Tetapi ada saudara-saudara yang lain dikatakan mereka tidak bisa beribadah hari Minggu karena tempat dan kondisi di mana orang alergi dengan ibadah, di tempat-tempat yang tidak mayoritas Kristen, betapa sulit. Mereka bisa beribadah pada hari apa saja, tidak harus pada hari Minggu. Jadi ibadah itu bukan lagi kepada harinya, tetapi kepada pribadinya yang mau beribadah kapan saja. Nah, kalau saudara perhatikan bersama-sama, kelihatannya orang yang memperhatikan orang-orang yang berbicara soal makan dan minum, hari raya dan hari Sabat itu kelihatannya baik, saudara. Saya menemukan banyak video-video YouTube yang membahas tentang hari-hari ini dan hari itu, hari ini dan hari itu. Saya mau katakan pada saudara bahwa hari ini banyak sekali orang Kristen yang masih menganut paham-paham yang tidak alkitabiah. Salah satunya yaitu saudara menganggap hari A dan hari B, hari A lebih baik pada hari B. Saudara, di dalam kebiasaan orang Jawa itu adalah istilah, ada buku yang namanya buku primbon, di mana orang-orang masih meminta petunjuk orang-orang pintar tertentu dengan berkajang kepada buku primbon supaya orang bisa menemukan hari-harinya. Tetapi saudara, ketika saudara menjadi percaya kepada Yesus Kristus, saudara tidak perlu melihat hal itu. Sebab di mata Tuhan semua hari adalah baik. Nah, kalau saudara perhatikan bersama, bagaimana dengan penerapannya? Ya, Paulus mengambil sikap seperti Yakub untuk mengajar orang-orang Kristen. Orang-orang Kristen yang masih lemah, Yakub mengajar bagaimana supaya orang-orang ini menjadi hidup benar. Yakub ketika mengembalakan keluarganya, mengembalakan kambing dombanya, dia belajar untuk beringsut. Ya. Bagaimana kita sebagai orang percaya mengabarkan berita itu kepada orang lain. Ya. Setelah kita dibebaskan dari perbudakan, dari hukuman ini, ya, dengan cara beringsut, pelan-pelan, saudara harus bisa meluruskan orang lain dengan kebenaran, dan kebenaran. Dengan belajar dari cara Yakub mengembalakan keluarganya. Jangan langsung cepat untuk merubah seseorang, tetapi biarkanlah Roh Kudus yang bekerja kepada diri seseorang. Bapak, Ibu, Saudara kasih Tuhan, kalau kita perhatikan bersama, orang-orang Yahudi awalnya fanatik terhadap hal-hal ini. Ya, orang-orang Kristen Yahudi awalnya begitu fanatik, tetapi Paulus melihat ada pergeseran nilai kekristenan ketika mereka mulai mengkultuskan hari raya, hari Sabat, dan makan makanan tertentu. Ya. Sebab saudara, ketika satu penglihatan diberikan kepada Petrus untuk memakan makanan-makanan yang dianggap haram oleh orang Yahudi, Tuhan berkata bahwa apa yang dihalalkan oleh Tuhan tidak boleh diharamkan oleh manusia. Jadi Petrus ketika mendapatkan pewahyuan ini bukan hanya berkenaan dengan pelayanannya ke depan, dia harus menangani seorang keluarga yang bernama Cornelius. Tetapi ini juga lebih mengacu kepada sikap Kristen. Bagaimana kita menghargai orang-orang di luar Yahudi. Seperti saya yang juga mengkonsumsi makanan-makanan yang dianggap haram oleh orang Yahudi. Saudara, kekristenan bukan lagi soal makan dan minum. Kekristenan soal hubungan kita dengan Tuhan. Karena itu jangan ada seorang pun memperbudak engkau, dan jadilah terang bagi orang lain dengan cara kabarkan kabar baik. Dengan cara seperti Yakub, pelan-pelan supaya orang lain banyak yang diselamatkan. Tidak ada yang mengalami kematian dari kambing domba Yakub. Itulah cara prinsip seorang gembala. Bagaimana meluruskan orang lain dengan waktunya Tuhan. Salam, Tuhan berkati. Kiranya bisa menjadi berkat. Jika saudara mendapatkan berkat, saudara dapat membagikan kepada orang lain. Tuhan memberkati.